turunnya angkat ini lagi. Setelah turunnya Al-Quran ini, diangkat beliau sebagai Rasulullah pada usia 40 tahun. Itu 13 tahun sebelum hijrah. Artinya nanti di Madinah itu 10 tahun, di Mekah 13 tahun, 23 tahun. Selama itu Al-Quran diturunkan 22 tahun, 20 bulan, 22 tahun. Sedikit demi sedikit, sengaja demikian supaya Al-Quran ini bisa hafal, dihafal oleh Rasulullah, melekat di jiwanya, lalu dipahami juga, disampaikan kepada para sahabat, melekat pula di hafalan para sahabat. Jadi sedikit-sedikit. Yang pertama tadi surah Al-Alaq 1 sampai 5. Membacanya seperti tadi. Harus dibaca dengan cara baca Al-Quran. Yaitu ada, kalau kau mati ada kau gitu. Jadi wayangnya ikuti gitu ya. Kalau kita mau berdoa harus dipanggil, jangan dilabrak. Jadi harus paksakan kalau sampai sana. Kalau itu harus ada apa? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Pantun wayang begitu. Dan begitu adalah karena membaca Al-Quran beda dengan baca yang lain. Al-Quran itu membacanya luar biasa para bapak. Kita dibutuhkan apa itu? Latihan yang dulu yang terus-menerus dengan talaki, ada gurunya gitu. Setidaknya itu dengan kawan-kawan sehingga menjadi keterampilan membaca Al-Quran. Tidak bisa sehari dua hari. Saya kurang yakin dengan ada metode yang 7 hari bisa baca lancar Al-Quran. Sudah dicoba butuh lama untuk bisa lancar. Kecuali yang tadinya sudah lancar. Jadi sudah lancar belajar metode itu ya cepat. Yang dari awal itu kita bisa belajar 7 hari itu lancar. Jadi harus sabar. Jadi tentu kita semua di sini yang lancar, ini hasil daripada perjalanan sejarah belajar Al-Quran. Yang belum lancar belajar terus, tidak boleh menyerah, harus terus sampai lancar. Bagaimana kalau yang tidak lancar baca Al-Quran itu beda. Yang tidak lancar pun pahalanya bahkan 2 kali. Jadi kalau yang tidak lancar itu jangan merasa apa itu ya, merasa sedih atau merasa tidak lancar gitu. Tidak pede saja Pak tidak lancar. Kenapa? 2 pahalanya. Man qara Al-Quran wa yata'al lisanu falahu ajrun. Siapa yang baca Al-Quran terbata-bata lisan, berat baginya 2 pahala. 1 bacaannya dapat pahala, 1 lagi pahala sulit membaca Al-Quran. Jadi luar biasa gitu ya kalau Al-Quran itu. Yang terbata-bata pun justru dapat 2 pahala. Bagaimana yang mahir? Yang mahir lain lagi ribut. Yang mahir itu al-mahir bil Quran ma'al qawli jannah. Yang mahir baca Al-Quran dijanjikan tempatnya di surga beserta para malaikat yang mulia. Nah ini jadi Al-Quran itu dibaca oleh yang berbata-bata baginya 2 pahala, yang mahir tempatnya di surga. Jadi tidak ada yang rugi. Karena itu diperintahkan untuk terus belajar Al-Quran. Insya Allah di masjid ini dihidupkan terus baik ibu maupun anak-anak, bapak-bapak. Belajar Al-Quran terus berjalan walaupun intensitasnya dan jumlahnya itu masih kurang banyak. Jadi harus diperbanyakkan. Yang ikutannya masih kurang banyak. Supaya nanti lebih banyak lagi, terutama sesudah Ramadan kita lanjutkan yang tadarus, yang biasa dan dosa baik. Kadang-kadang saya juga kalau ada
Kita bukan orang Arab, tidak hidup di zaman Rasulullah, tidak mengerti, tidak paham dengan bahasa Al-Quran kecuali sedikit-sedikit, tetapi kita beriman kepada Al-Quran. Ini keagungan anugerah Allah. Keagungan anugerah Allah. Nikmat, walaupun kita tidak ngerti, tapi beda kita kalau mendengarkan bacaan Al-Quran itu enak. Apalagi dibaca dengan suara yang merdu, ya, dengan nada irama yang pas, itu enak. Dan itu pun diakui oleh orang-orang yang menolak Al-Quran semacam Abu Jahal dan Abu Sufyan. Dulu itu kan orang Arab itu, ya ini persoalan tadi hidayah. Sekali lagi kita beruntung mendapat hidayah, walaupun tidak bertemu Rasulullah, kita beriman, termasuk beriman kepada Al-Quran. Orang Arab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan satu lagi Abu Lahab, itu mereka paham betul bahasa Al-Quran karena bahasa mereka, dan mereka menyadari ini luar biasa, bukan kata-kata manusia, luar biasa, tapi mereka tidak mau beriman. Dan sungguh Abu Sufyan dan Abu Jahal itu menyadari Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad itu mampu menembus hati siapapun yang mendengar. Ini keajaiban Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Jadi ketika dibaca oleh Rasulullah, yang Rasulullah memiliki mukjizat, yang dibaca dengan mukjizat, menembus para hati orang-orang yang mendengarnya. Sampai Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu Jahal itu membuat pengumuman. Ini bahaya. Kalau orang-orang dengar bacaan Muhammad membaca Al-Quran, pasti mereka akan masuk Islam. Pasti mereka akan mengikuti Muhammad. Kalau hatinya baik, begitu. Kalau hatinya lurus, menerima. Kecuali tadi persoalan hidayah. Mereka mengumumkan itu ditempel di Ka'bah. Jadi kalau pengumuman yang sifatnya bersifat umum itu ditempel di Ka'bah. Tidak boleh mendengarkan Muhammad baca Al-Quran. Kalau dilanggar dihukum. Begitu. Sepakat. Termasuk kita kata Abu Jahal dan Abu Sufyan. Akhirnya mereka pun perek, ya. Jadi apa itu? Berhenti mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran. Sehari, 2 hari, 4, seminggu, kedua minggu, tidak pulang. Abu Jahal dan Abu Sufyan lalu datang mengundang-undang di malam hari di rumah Nabi. Dan Nabi itu kalau malam kan tahajud, lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan ayat-ayat yang panjang. Mereka ngintip, yang satu di ujung selatan, yang satu di ujung utara, ketemu di kamar Nabi Muhammad dari luar, ngintip mendengarkan. Masing-masing kaget. Ya, kamu di sini, kamu juga sudah. Akhirnya dua-duanya menyadari bahwa Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu sungguh membuat mereka penasaran dan terkagum-kagum dengan isi kandungan. Tapi mereka tidak mau. Ini persoalan hidayah. Karena itu peringatan nuzul Quran ini kita gunakan untuk meraih lebih banyak hidayah, untuk memperkuat keimanan kita kepada Al-Quran. Karena kalau tidak beriman kepada Al-Quran itu gagal iman. Jadi kalau ada orang yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada malaikat, tapi tidak beriman kepada Al-Quran sebagai salah satu kitab suci, gagal iman. Tidak bisa. Dan iman kepada Al-Quran itu menuntut pembuktian, yaitu membaca, mempelajari
Ini yang menjadikan kenapa kita harus memperkuat keimanan kepada Al-Quran sebagai satu dari rukun iman. Jadi rukun iman yang berapa? Iman kepada Al-Quran, kitab suci, rukun iman berapa? Hasil pesantren kita ini. Ayo, yang dapat nanti dapat riwayat dari Pak bisa rukun iman kan? Ketiga, betul. Jadi iman kepada Allah, menurut malaikat ini, waktu itu biji. Nah, yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab suci Al-Quran. Lalu yang keempat baru sendiri, Rasul-Rasul ya. Jadi betul bisa. Nanti dapat riwayatnya ya, malam-malam. Kita buka. Kembali kita beriman kepada Al-Quran menuntut satu sikap yaitu belajar. Ya, selain meyakini mencintai belajar, kemudian membacanya atau menghafalnya lalu mengamalkan. Dan kita semua sedang belajar seperti itu, Pak. Saya juga sama. Saya masih ingat dengan almarhum Pak Dede. Kenapa sering saya setir almarhum sallallahu alaihi wasallam? Pak Dede itu kita kenal ada kekurangan pandangan. Tetapi untuk urusan Al-Quran, bagaimana khasnya kemampuan Pak Dede untuk bisa membaca Al-Quran? Dia belajar membaca dengan meraba huruf Braille. Lancar, tidak bisa melihat, tetapi Allah memberikan kita yang cinta kepada Al-Quran. Kemampuannya keras membaca dengan dilapar. Saya sering memberikan air dulu saya belum hafal surat Al-Kahfi itu. Walaupun tahu setiap Jumat sunnah baca surah Al-Kahfi, tidak hafal. Saya malu dengan Pak Dede minta ke saya, Ustaz, mohon didengarkan hafalan saya. Surat apa Pak Dede? Surah Al-Kahfi. Saya buka Al-Quran, saya lihat dia baca. Banyak Pak yang dia hafal surah Al-Kahfi. Tidak bisa melihat, tetapi dia hafal surah Al-Kahfi. Sedih saya. Baru hari-hari ini saya juga menghafal surah Al-Kahfi yang sudah saya coba baca waktu mandi awal dan akhir saja. Banyak Pak, ada yang surah Al-Kahfi. Jadi baru hafal awal dan akhir. Tapi itu cukup untuk memanipulasi seolah-olah saya hafal surah Al-Kahfi. Tapi sebenarnya baru hafal dan akhir. Jadi saya hafal dari surah dari awalnya sampai akhir dan terakhir. Dimulai dari innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Saya sedang belajar. Kita semua harus terus belajar Al-Quran. Saya dulu ingat belajar surah Al-Waqiah tidak hafal. Tapi waktu itu ceritanya ini umroh. Ini cerita Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin itu. Sebagai rahmat kepada umat iman, ya, termasuk untuk doa. Ada pengumuman siapa yang ingin umroh hafalkan surah Al-Waqiah. Ini yang mau umroh hafalkan surah Al-Waqiah. Yang sudah selesai. Yang belum hafalkan surah Al-Waqiah. Yusuf Mansur berurusannya memberikan reward siapa yang hafal kepilih umroh di atas. Menghafal seminggu hafal surah Al-Waqiah. Karena ingin apa? Seminggu hafal. Saya dapatkan, saya baca terus, ikuti cara kontestasi berikutnya. Tetap pilih Pak. Tetap pilih orang lain yang berangkat dari berikutnya Yusuf Mansur. Tapi saya setiap berangkat dulu saya masih sekarang juga bergerak di bisnis percetakan dari sini ke Bekasi itu lama, hampir 1 jam. Sepanjang jalan karena hafal, saya isi dengan membaca surah Al-Waqiah. Bisa 5 sampai 7 kali tamat sampai Bekasi. Karena hafal, itu cepat ya. Rupa-rupanya Allah membukakan jalan keagungan pertolongan tidak dari situ, tapi
dan sepanjang jalan saya merasa inilah keagungan Al-Quran. Saya merasa betul itu doa di antara doa saya membaca surah Al-Waqiah, hikmahnya, keagungannya, karena di ujung doa itu ya bihaqi surat Al-Waqiah wa asrariha, gitu kan, dengan kebenaran surah Al-Waqiah dan segala rahasia yang dikandungnya, aku mohon kepada Allah. Lalu saya baca itu. Nah, sampai di sana menemui lokasi itu saya sudah dalam keadaan tenang. Dan lokasi orang itu bilang nggak usah bilang dulu siapa-siapa, tapi itu insya Allah Ustaz diumrohkan oleh pemerintah Kabupaten. Terangkat dengan saudara ya, sama para saudara banyak pesan saya merasa itu salah satunya keagungan Al-Quran. Nah itu Pak. Jadi Al-Quran dipakai untuk doa. Banyak doa kita dengan Al-Quran. Yang paling agung doa kita itu adalah surah Al-Fatihah. Itu doa saudara doa. Silahkan apapun doa dengan surah Al-Fatihah itu. Itu kalau kita yakin setiap ayatnya dijawab langsung oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim, jawab semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jawab semua. Apa saja kemauan kita bisa doa dengan surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu seolah-olah satu Al-Quran. Nama lain dari surah Al-Fatihah itu Al-Quranul Azim. Jadi Al-Fatihah itu nama lainnya selain Ummul Kitab, Asy-Syifa, terus apa lagi? Ya, Ummul Quran. Itu juga namanya adalah Al-Quran. Karena seluruh kandungan Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Karena itu bacalah surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Ceritakan di zaman sahabat itu bagaimana Al-Fatihah itu jadi syifa, obat. Karena dari surah Al-Fatihah sendiri itu syifa. Waktu itu dulu digigit kalajengking kedua suku yang dilindungi itu dan sakit ini. Ketika sakit minta diobati. Salah satu cara pengobatan dalam Islam yang dibolehkan dan utama itu dijampe. Jadi dijampe itu atau ruqyah itu Islam sesuai dengan kaidah-kaidah pengobatan Islam. Dijampe menggunakan surah Al-Fatihah. Sebelum itu Rasulullah belum mengajarkan, tapi para sahabat hidang sorangan. Jadi hidang mereka dipakailah surah Al-Fatihah menjampe. Nah, dibacakan ke air, ditiupkan, lalu diusapkan dan diminumkan kepada kedua suku yang sakit. Sembuh dengan segera. Waktu itu pun sembuh orang yang sakit. Gara-gara sembuh, berterima kasih, diberilah hadiah beberapa ekor kambing, domba. Sahabat itu bingung, sahabat itu, ini kambingnya halal kan? Bingung, ini kambingnya halal kan? Karena ini ladang dari ngajampe, belum dicontohkan. Tidak berani disembelih, dibawa ke Madinah. Dibawa ke Madinah, disampaikan kepada Rasulullah. Tadi misalnya begini, kami dihadiahi domba ini. Bagaimana? Awal tahu Rasulullah. Pak kami tahu dari mana Al-Fatihah bisa dipakai untuk menjaga Rasulullah membenarkan, tidak menyalahkan. Maka boleh kalau kita sakit, dokter lagi libur, puskesmas sedang libur, apotek tutup, bacakan Al-Fatihah, tiupkan ke air, usapkan itu, diminumkan, ditiupkan ke makanan, diminumkan, itu pun menjadi obat yang insya Allah menjaga. Al-Quran itu obat fisik dan obat hati. Nah ini terutama obat hati. Jadi kita beriman kepada Al-Quran itu insya Allah beruntuknya menjaga. Yang sehatnya lahir dan batin. Saya sudah beberapa kali menyampaikan waktu COVID itu sakit. Ya namanya juga tidak bisa tidur. Dan saya merasa malam itu malam terakhir. Ini bukan malam terakhir, malam terakhir. Saya nulis itu di WA ini. Ini pengalaman.
Saya yang ingat itu waktu itu hutang, Pak RW. Jadi karena hutang, sebab takut nanti bakal kita diangkat. Jadi keingatkan hutang. Sebagiannya tidak tahu isi itu saya punya hutang. Akhirnya saya nulis WA, takut mati. Ditulis rinci, termasuk pesan-pesan jika saya meninggal. Nanti kalau datang sakaratul maut, kalau masih ingat mau saya pilih buat istri saya. Begitu. Tetapi waktu itu datang WA dari sahabat. Ceritanya isi WA-nya itu menyuruh mencoba berobat dengan Al-Quran. Ini Al-Quran itu syifa warahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran itu sebagiannya adalah syifa dan menjadi rahmat, obat dan menjadi rahmat. Kasih sayang Allah, sayang dia. Petunjuknya sholat rakaat karena ambil sholat rakaat obat, setelah itu beristighfar, mohon ampun, lalu petunjuk. Buka Al-Quran, apapun. Ini ayat ini. Saya walaupun tidak seluruh ayat Al-Quran mengerti, tapi ayat ini mengerti betul artinya. Illa rahmatan min rabbik, hanya satu bentuk kasih sayang dari Tuhan. Begitu. Hanya satu bentuk kasih sayang dari Tuhan. Membaca ini saya tidak kuat menangis. Saya menyadari betul bahwa sakit COVID yang dirasakan saya itu bentuk lain dari kasih sayang Allah kepada saya. Inna fadlahu alaika, inna fadlahu kana alaika katsira. Sesungguhnya anugerah Allah kepadamu lebih banyak. Betul, sebelum sakit COVID itu saya sehat dan lama. COVID itu walaupun lama tetapi masih lama sehat. Ini yang sering kali kita lupa. Waktu sakit baru kita merasakan betapa nikmat sehat. Padahal kesehatan yang panjang yang lama itu anugerah Allah yang sedemikian besar. Dan itu terasa waktu saya sakit itu. Begitu membaca ayat itu menangis saya. Terasa betul Allah menegur saya bahwa kamu harus ingat ini bentuk kasih sayang Allah. Satu bentuk saja kasih sayang Allah dengan sedikit ini. Anugerah Allah sempurna dan sekarang itu sangat besar. Saya yakin semuanya juga merasakan. Kalau kita merenung, pasti kita menemukan betapa banyaknya nikmat Allah. Hanya satu bagian kecil saja kita diberikan musibah sakit kecil. Yang lainnya nikmat, yang lainnya anugerah Allah. Bahkan sakit pun sesungguhnya kalau kita bersabar adalah anugerah. Dan saya mencoba memaknai itu waktu itu. Begitu selesai itu saya baca, saya tiupkan ke makanan, ke minuman dingin. Alhamdulillah sampai hari ini panjang umur. Saya memandang sebagian kesembuhan itu medis dan sebagiannya non medis. Yang non medis saya meyakini inilah Al-Quran. Al-Quran adalah sifat wa rahmatul lil mu'minin. Obat dan rahmat dari Allah kita semua. Kalau tidak karena Al-Quran, tidak akan mengenal Allah. Kalau tidak karena Al-Quran, tidak akan bisa sholat. Kalau tidak karena Al-Quran, tidak zakat. Kalau tidak karena Al-Quran, tidak mau kita menyambung ayat-ayat. Semuanya gara-gara kita belajar Al-Quran, mendengar dari mulut ke mulut ajaran-ajaran Al-Quran, sehingga kita mengenal Allah. Sholat, bersujud, berpuasa, itu semua ajaran Al-Quran. Mau apa lagi? Berterima kasih kepada Allah dengan Al-Quran. Maka marilah kita gemar membaca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Kata Rasulullah, siapa yang sehari dua hari tidak membaca Al-Quran, yang hatinya sepi dari Al-Quran, itu seperti rumah kosong. Rumah kosong kalau dibiarkan kosong, rumah itu pasti berhantu. Coba curiga, setan, beriwa, kuntilanak, genderuwo, resepen di imam kosong. Orang yang di hatinya, di dadanya tidak ada sedikit pun Al-Quran, loba curiga. Untuk
Jadi manusia yang di hatinya tidak diisi dengan Al-Quran, yang lisannya tidak membaca Al-Quran, lo baca juga pasir. Dan kita insya Allah basah kita ingin membaca Al-Quran. Setidaknya setiap kali sholat kita membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah. Dan baik, dan kami bahkan membaca surah Al-Ikhlas itu 3 kali senilai bobotnya sama dengan satu Al-Fatihah. Jadi kalau membaca kuhudi kan tadi hebat. Maka Al-Quran surah Al-Ikhlas 10 kali dapat 10 istana di surga. Untuk hayang menang imah di dunia mah besek. Ya, saya santunan saya. Pak, ayo mah buka santunan. Bukan. Hayang menang imah kalau usah kawin lagi sok kamu. Ayo, ya, saja. Di imah di dunia itu susah. Mayat, tapi Allah memberikan satu kemudahan untuk istana di surga. Di antaranya, kalau tidak salat duha 12 rakaat, baca surah Al-Ikhlas 10 kali, insya Allah dibangunkan langsung Allah qasran jannah. Imam yang megah, rumah yang mewah di surga. Gampang. Jadi Al-Quran luar biasa. Kembali sifat rahmatul lil mukminin. Jadikan Al-Quran itu menjadi obat hati dan obat isi kita, menjadi rahmat yang mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya, bagi keluarga kita. Nah ini tentu haruslah bersahabat dengan Al-Quran. Jangan pernah ditinggalkan. Dabangan garis tarawih dan baik panjang. Bisi cara kenangnya, bisi ngantuk silakan diputar. Tapi izinkan saya menambahkan dulu selesai. Kalau amin, kalau sudah amin, kita pemaksaan beres. Kita lanjutkan, Pak. Saya ingin menambahkan motivasi bahwa saya juga sama seperti bapak-bapak harus belajar. Saya itu tidak bisa dulu itu qiraah, tetapi alhamdulillah Allah memasangkan dengan istri saya senang qiraah. Saya belajar, saya bisanya murotal yang biasa lah, seperti ya gaya memahami saya, itu bisanya saya. Tapi dipertemukanlah saya dengan istri yang senang itu baca Al-Quran itu jawab dan senang ikut kontestasi baca Al-Quran. Alhamdulillah dari sisi itu. Saya pun belajar sedikit-sedikit. Nah, ini tentang bagaimana kita belajar membaca Al-Quran. Jangan pernah. Saya belajar menjawab. Ini bising ke saya. Bisa yang pada nikah ini, tapi baca Al-Quran kau Pak. Dan maksudnya menikahkan putranya. Kalau tidak istri saya ya saya siap untuk membaca Al-Quran. Gimana waktu di kelas TPR? Contoh yang contohnya, karena kami murotalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kayak berotak. Kalau ziharkanya kata Ustaz Abdul Somad itu Rasulullah kalau membaca surah Al-Fatihah itu ziharkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi gitu ya. Nah kalau Rasulullah bacanya katanya ziharkan. Itu luar biasa. Nadanya mendayu-dayu. Saya juga itu mencoba meniru tapi katakan ya saya katakan gitu. Tapi saya belajar ke istri. Nah, ini kita coba sekalian. Nah contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an
bersatukanlah kamu, pegang teguhlah agama Allah secara berjamaah dan jangan bercerai-berai. Sengaja saya contohkan ayat ini sebagai contoh menjawab dan ingin memberi satu penguatan tentang kebersamaan kita dalam rangka ibadah kepada Allah, khususnya memahamikan masjid ini. Mari kita terus bekerja sama, berjamaah, saling mengisi, saling mendukung. Karena tidak mungkin Pak DKM bekerja sendiri, tidak mungkin Pak Ustadz bisa sendiri. Pasti saya, Pak Ustadz Royal, semuanya Pak RW butuh dukungan. Karena itu Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi berpegang teguh pada agama Allah secara berjamaah dan jangan bercerai-berai. Ini Pak, ini hasil belajar. Jadi saya ingin menguatkan kehendak semangat kita semua. Mari terus belajar. Dan berikutnya besar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an ma'am. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah yang terus belajar Al-Quran dan terus berupaya mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau tidak mengajarkan, belajar. Bagaimana bisa mengajarkan kalau tidak belajar? Sesudah belajar, mengajarkan. Maka dua hal ini adalah kebaikan bagi umat Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa terus minimal belajar terus, syukur sekaligus dua-duanya. Belajar, mengajar. Belajar, mengajar. Apa yang kita bisa ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan semua orang Islam senang dengan Al-Quran. Semua orang Islam dadanya berisi Al-Quran. Semoga hafalan kita bertambah khususnya bulan Ramadan ini, dan setelah Ramadan kita tidak meninggalkan perjalanan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ini saja apa yang bisa disampaikan.